Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, pemirsa RCTV, anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 1, ayah dan ibu yang selalu siap sedia mendampingi anak-anaknya dalam proses belajar di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu semangat. Pagi hari ini bersama Ibu Anissa dari SDN Kartini 5 akan mendampingi anak-anak semua dalam program belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padani. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Nisa ingin mengingatkan anak-anak semua karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita harus selalu menjaga kesehatan. Ibu Nisa yakin anak-anak pasti sudah terbiasa menjaga kesehatan, ya kan anak-anak? Tapi kita akan kembali mengingat bagaimana caranya menjaga kesehatan di masa COVID ini. Anak-anak bisa melihat di layar ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Yang pertama, mencuci tangan. Nah, anak-anak harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya, agar kuman-kuman di dalam tangan kita itu tidak masuk ke dalam tubuh. Yang kedua apa ya anak-anak? Menggunakan masker, betul. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, kalian harus menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, ini yang harus diperhatikan ya anak-anak. Ketika kalian bermain ataupun belajar di luar rumah, anak-anak harus selalu menjaga jarak. Yang keempat, apa? Yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Bu Nisa, makanan yang bergizi itu seperti apa? Nah, makanan yang bergizi itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak bisa mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang mengandung protein, dan juga karbohidrat dan serat. Yang kelima, nah, walaupun anak-anak kita sekarang sedang dalam masa pandemi, belajar beraktivitas di dalam rumah, tetapi kita jangan lupa olahraga ya. Karena tubuh yang sehat akan mendapatkan jiwa raga yang kuat. Sehingga tubuh kita bisa melawan virus corona. Nah, anak-anak sekalian, sebelum belajar nih, Bu Nisa ingin cek kesiapan anak-anak. Apakah sudah disiapkan alat tulisnya? Buku catatannya? Dan jangan lupa jurnal hariannya ya anak-anak. Nah, jika kalian sudah menyiapkan semuanya, sekarang kalian cari posisi duduk yang paling nyaman, lalu fokus untuk menyimak materi yang akan disampaikan hari ini ya. Nah, alangkah baiknya jika sebelum belajar kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Anak-anak bisa berdoa di rumah, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat untuk semua. Baik anak-anak, coba Bu Nisa ingin tanya kepada anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Siapa yang tahu? Nah, jika dari hari Senin sampai dengan hari Rabu kemarin kalian belajar tematik, hari ini kita akan belajar yang berbeda. Belajar apa Bu Nisa? Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Bagi anak-anak kelas 1 mungkin baru mengetahui ya, apa itu bahasa Sunda?
Jadi anak-anak, selain belajar bahasa Cirebon, kita juga mempelajari bahasa daerah asli Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Jadi anak-anak akan belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Topik hari ini yang akan Bu Nisa sampaikan kepada anak-anak yaitu tentang diri sorangan. Apa itu Bu Nisa diri sorangan? Dalam bahasa Indonesia itu disebut diri sendiri. Bu Nisa, hari ini kita belajar apa? Kita mau belajar apa hari ini? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini itu nanti anak-anak bisa yang pertama, anak-anak bisa mengenal huruf-huruf dalam bahasa Sunda. Setelah kalian mengenal, kalian akan mencoba, kita akan mencoba melafalkan, mengucapkan huruf vokal dalam bahasa Sunda. Nah, setelah itu Bu Nisa akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Sunda. Sudah siap belajar ya? Ayo kita belajar. Nah, anak-anak bisa lihat di layar kaca. Abjad dalam bahasa Sunda. Nah, siapa yang ingat pada hari Selasa kemarin kalian belajar apa? Iya, kalian belajar tentang huruf-huruf dalam bahasa Indonesia ya pada pelajaran tematik. Nah, apakah ada yang berbeda antara huruf-huruf di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda? Kita lihat ya anak-anak. Nah, ini dia huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Sunda. Ayo, siapa yang bisa menemukan perbedaannya? Aku, Bu Guru. Apa yang membedakan? E-nya ada 3. Iya, betul. Huruf E-nya ada 3. Kok banyak sekali ya? Coba kita baca satu-satu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wah, Bu Nisa, kok mengucapkan E-nya berbeda-beda ya? Nah, anak-anak, Bu Nisa akan mengajarkan kalian bagaimana cara untuk mengucapkan atau membaca huruf vokal di dalam bahasa Sunda. Nah, sebelumnya ada yang tahu huruf vokal dalam bahasa Sunda ada berapa? Nah, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, banyak sekali ya anak-anak. Ada 7 huruf vokal di dalam bahasa Sunda. Bu Nisa, bagaimana cara membacanya? Kita akan praktekkan bersama-sama. Anak-anak bisa mengikuti dari rumah ya. Ikuti setelah Bu Nisa mengucapkan huruf-hurufnya satu persatu. A, I, U, E, O. Nah, masih ada yang bingung cara membacanya? Baik, jika kita pelajari tadi kata anak-anak ada 3 huruf E yang berbeda. Nah, Bu Nisa, kenapa sih itu berbeda? Apa yang membedakan? Kita lihat ya anak-anak ya. Nah, huruf vokal dalam bahasa Sunda yang membedakan tadi ada 3 ya. E-nya ada 3. E yang pertama. Coba Bu Nisa ingin kalian melihat apa bedanya E jenis yang pertama dengan dalam bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Apa yang membedakan? Iya, betul sekali. Yang membedakan adalah garis di atas hurufnya. Ada tanda di atas hurufnya. Tanda apa itu Bu Nisa? Nah, itu namanya adalah tanda corak. Nah,
Jadi, di dalam bahasa Sunda, E jenis yang pertama itu adalah E yang di atasnya terdapat tanda curek. Bagaimana membacanya? Membacanya sama seperti bahasa Indonesia. E curek dibaca E. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjut ke jenis E yang kedua. Nah, siapa yang tahu perbedaannya? Bu Nisa, sama-sama hurufnya E. Apa yang membedakan? Nah, anak-anak, yang membedakan huruf E jenis kedua ini adalah melafalkannya, mengucapkannya itu berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian menyebutkan ini E, dalam bahasa Sunda kalian membaca ini dengan E. Bedakan ya, tadi E, sekarang E. Nah, baik, sekarang kita langsung ke jenis E yang ketiga. Nah, pasti anak-anak bisa membedakan. Apa anak-anak? Iya, betul. E-nya ditemani huruf U. Ada 2 huruf, Bu. Ya, betul. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu suaranya harus lebih dalam. Dibaca E. Kita baca bersama ya, ikuti setelah Bu Nisa. E, E. Bisa? Baik, sekali lagi ya. E, E. Nah, anak-anak, ada yang masih bingung? Nah, kalau masih bingung, Bu Nisa akan sampaikan melalui contoh dalam kata. Penggunaan huruf vokal E, dalam sebuah kalimat. Nah, ada sebuah kalimat. Beni ayeuna kelas hiji. Atau dalam bahasa Indonesia, anak-anak, ini artinya adalah Beni sekarang kelas 1. Kita lihat ya bagaimana cara menulis kalimat ini dalam bahasa Sunda. Anak-anak sudah siapkan alat tulisnya? Kita simak bersama-sama. Nah, Beni ada 4 kata. Beni ayeuna kelas hiji. Kita eja bersama-sama ya. Beni, hurufnya terdiri dari apa aja? Ada B, E, N, dan I. Ada 4 huruf. Selanjutnya kata ayeuna. Ayeuna ada berapa huruf ya? Ada A, Y, E, N, dan A. Ada 5 huruf. Kelas. Kelas hurufnya apa saja Bu Nisa? Ada K, E, L, A, S. Nah, dibaca kelas. Dan yang terakhir ada hiji. H, I, J, I. Bagaimana anak-anak? Bisa untuk mengeja? Kalian bisa mengganti nama Beni menjadi nama kalian sendiri ya. Misalkan namanya Putri. Kalian bisa mengubah Putri, berarti huruf ejanya P, U, T, R, I. Nah, anak-anak, masih ada yang bingung? Mudah-mudahan kalian mengerti ya perbedaan mengucapkan E, dan E. Jadi, kalau E harus lebih dalam mengucapkannya. Ayeuna, kelas, Beni. Nah, itu berbeda ya anak-anak ya. Baik. Bu Nisa ingin kalian memperhatikan gambar yang ada di layar TV kalian. Ada foto siapa ya? Pasti kalian sudah pernah melihatnya. Ini adalah karakter-karakter yang akan muncul di dalam pembelajaran sekarang. Ada yang pertama, siapa yang ingat? Ada seorang perempuan, ada anak perempuan yang rambutnya dikuncir 2. Siapa namanya? Meli, betul.
bagaimana mengeja Meli? M, E, L, I. Betul sekali. Lalu, kita lihat gambar yang kedua. Siapa ya? Ada yang ingat namanya siapa gambar yang kedua? Di sebelah Meli ada siapa? Betul sekali. Di sebelah Meli ada Beni. Bagaimana mengeja Beni? B, E, N, I. Nah, anak-anak jangan lupa menggunakan E-nya adalah jenis E yang pertama. Curug. Yang ketiga siapa? Ini pasti anak-anak paham. Anak-anak tahu siapa ini. Iya, betul sekali. Ini adalah Edo. Bagaimana mengeja Edo? Ada E, D, dan O. Ada 3 huruf. Jangan lupa anak-anak, ketika anak-anak menuliskan nama seseorang harus dimulai dengan huruf besar ya. Nah, jadi Meli huruf besarnya M huruf awalannya. Jadi pakai huruf besar M, huruf kapital. Beni memakai huruf kapital B. Dan juga Edo huruf kapitalnya E, curug. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Semoga anak-anak bisa paham ya, sudah bisa mengucapkan, membedakan antara E, dan E. Nah, jika kalian sudah bisa membaca, bagaimana membaca huruf-huruf ini? Kita akan mempelajari nanti lebih lanjut. Anak-anak bisa membuka bukunya di LKS maupun di buku paket. Baik. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Setelah jeda pariwara berikut, tetap di program Belajar di Rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padani. Ya anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padani. Baik, materi sebelumnya anak-anak sudah mengenal bagaimana caranya mengucapkan huruf vokal dalam bahasa Sunda. Anak-anak juga sudah mengenal huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Sunda. Nah, seperti janji Bu Nisa di awal, hari ini pada materi ketiga, anak-anak akan belajar bagaimana caranya untuk mengenalkan diri kalian tetapi dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana caranya untuk mengenalkan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia? Kemarin kalian sudah belajar ya? Contohnya apa anak-anak? Ya betul, menggunakan kata sapaan. Pada pembelajaran tematik, anak-anak belajar mengenalkan diri kalian. Hai, namaku Edo. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengenalkan diri menggunakan bahasa Sunda. Dalam mengenalkan diri menggunakan bahasa Sunda, yang pertama anak-anak bisa menggunakan kalimat sapaan. Kalimat sapaan itu apa, Bu? Nah, kalimat sapaan itu adalah kalimat yang anak-anak bisa gunakan untuk menyapa orang-orang. Contohnya apa sih, Bu? Kemarin anak-anak belajar menggunakan kata sapaan hai. Nah, kata sapaan hai di dalam bahasa Sunda itu adalah nepangkeun. Apa Bu Nisa? Bu Nisa ulangi ya. Kata hai di dalam bahasa Sunda adalah nepangkeun. Nah, Bu Nisa ingin kalian melihat kata nepangkeun. Di situ ada jenis apa saja ya?
Betul, ada jenis yang kedua dan ketiga. Ada jenis kedua dibacanya yang ketiga dibacanya Nah, jadi ini bacanya nepangkeun. Anak-anak bisa mengikuti dari rumah ya. Ikuti setelah Bu Nisa. Nepangkeun. Nah, tetapi kalau sedang menyapa teman-teman, anak-anak bisa menggunakan irama yang bergembira. Contohnya nepangkeun. Nah, itu sama saja. Kita menyapa orang, kita menyapa teman dengan gembira. Kalau sudah menyapa, bagaimana kita memperkenalkan diri? Nah, perkenalkanlah nama kalian. Contohnya bagaimana Bu Nisa? Nah, nama saya. Setelah menyapa, kalian bisa langsung memperkenalkan diri. Nama saya. Tapi itu kan dalam bahasa Indonesia, Bu Nisa. Bagaimana dalam bahasa Sunda? Dalam bahasa Sunda, nama saya adalah Nami Abdi. Nah, hurufnya ada apa saja? N, A, M, I. Dibacanya Nami. Saya dalam bahasa Sunda itu adalah Abdi. A, B, D, dan I. Jadi dibaca Nami Abdi. Contohnya bagaimana Bu Nisa? Kita gabungkan ya kalimat sapaan dengan perkenalan nama. Nepangkeun Nami Abdi Anissa. Bagaimana? Kalian bisa? Kita ulang lagi ya. Nepangkeun Nami Abdi Anissa. Kalian bisa merubah nama sesuai dengan nama kalian masing-masing. Nah, ada sebuah gambar. Siapa yang ditunjuk Ibu Guru untuk memperkenalkan diri di depan? Ada yang tahu? Nah, kita akan mengajak Meli untuk mengenalkan diri dengan menggunakan bahasa Sunda. Kita lihat ya bagaimana Meli memperkenalkan diri dalam bahasa Sunda. Nah, nepangkeun Nami Abdi Meli. Anak-anak, kita lihat di dalam kalimat perkenalan ini jenis E-nya lengkap ya. Ada E jenis yang pertama dalam kata Meli, ada E jenis yang kedua dalam kata nepangkeun, dan E yang ketiga. Jadi anak-anak jangan salah ya dalam menggunakan jenis E di dalam penulisan bahasa Sunda. Siapa lagi yang ingin memperkenalkan diri? Kita lihat. Siapa yang berani memperkenalkan diri di depan kelas? Nah, ada Beni. Beni ingin memperkenalkan diri di depan kelas. Baik, kita lihat ya bagaimana Beni memperkenalkan diri di depan kelas. Nepangkeun Nami Abdi Beni. Nah, baik. Anak-anak lihat, tetap menggunakan huruf kapital sebelum menulis nama ya. Ketika menulis nama, itu gunakan huruf kapital di awal hurufnya. Baik anak-anak, jika sudah kita belajar cara memperkenalkan diri dengan baik dalam menggunakan bahasa Sunda, Ibu Nisa ingin mengenalkan kalian tentang anggota-anggota tubuh dalam bahasa Sunda. Kita lihat ya anak-anak ya. Bahasa Sundanya, kita lihat. Beni, anggota tubuh bagian kepala. Ada apa saja di situ anak-anak? Ada mata, ada telinga, ada pipi, ada rambut. Nah, Ibu Nisa akan mengajarkan kepada kalian bagaimana menyebutkan anggota tubuh kita di dalam bahasa Sunda.
Nah, mata. Mata itu yang pertama hurufnya yang menyusun adalah S. Siapa yang bisa menebak? Bahasa Sundanya mata apa? Bu Nisa sudah kasih clue. Huruf pertamanya S. Ada yang tahu? Nah, Bu Nisa kasih tahu ya. Bahasa Sunda dalam mata dalam bahasa Sunda itu adalah soca. Nah, bagaimana mengeja soca? Kita eja bersama. S O C A. Anak-anak bisa menulis ya di buku ya. Kita eja bersama-sama. Mata sama dengan soca. S O C dan A. Bagian tubuh yang selanjutnya apa Bu Nisa? Kita lihat yang digunakan untuk mendengar apa anak-anak namanya? Telinga, betul. Tapi telinga dalam bahasa Sunda apa ya? Telinga dalam bahasa Sunda itu cepil. Ah, siapa yang bisa mengetahui dalam kata cepil kita menggunakan huruf E yang keberapa? Kayaknya yang kedua, Bu Nisa. Betul sekali. Dalam kata cepil, kita menggunakan huruf E yang kedua. Kita eja bersama. C, E, P, I, L. Cepil. Anggota tubuh yang selanjutnya. Ini apa anak-anak? Pipi, Bu Nisa. Betul sekali. Pipi. Dalam bahasa Sunda, pipi adalah damis. Apa anak-anak? Ya, damis. Bagaimana cara mengejanya? D, A, M, I, S. Damis. Ada berapa huruf? Betul, ada 5 huruf. Selanjutnya, biasanya kalau anak perempuan itu memiliki sesuatu yang panjang di kepalanya. Apa itu? Betul, rambut berwarna hitam. Rambut dalam bahasa Sunda itu namanya buuk. Buuk, bagaimana cara mengejanya Bu Nisa? Kita eja bersama ya. B, U, K. Nah, ada 2 huruf U di dalam kata buuk. Selanjutnya, anggota tubuh selanjutnya, kepala. Ah, pasti anak-anak sudah tahu apa nama dalam bahasa Sundanya kepala. Ya, betul sekali. Bahasa Sundanya kepala adalah mastaka. Bagaimana mengejanya? M, A, S, T, A, K. Mastaka. Baik anak-anak, jika sudah kita akan belajar apa sih fungsinya anggota tubuh kita. Nah, soca fungsinya itu untuk melihat. Bahasa Sundanya melihat apa? Bahasa Sundanya melihat adalah ningali. Ah, ningali itu hurufnya apa saja Bu Nisa? Ada N, ada I, ada eng. Eng itu apa Bu Nisa? Eng itu perpaduan antara N dan G ya. Ada A, ada L, dan ada I. Ningali. Soca kanggo ningali. Mata untuk melihat. Bagian tubuh yang tadi yang selanjutnya adalah cepil, telinga. Nah, cepil fungsinya untuk apa Bu Nisa? Mendengar, betul sekali, mendengar. Bahasa Sunda mendengar apa ya? Bahasa Sunda yang mendengar adalah ngadangu. Bagaimana menuliskannya? Ada eng, a,
D, A, Eng, U. Ngadangu ya. Anak-anak, jadi fungsi cepil adalah untuk mendengar atau ngadangu. Baik, selanjutnya Bu Nisa memperkenalkan bahasa Sundanya gigi apa? Bahasa Sundanya gigi adalah waos. W, A, O, S ya. Waos. Fungsinya apa waos? Waos berfungsi untuk makan. Makan dalam bahasa Sunda apa? Ya, makan di dalam bahasa Sunda itu adalah tuang. Bagaimana mengeja tuang? T, U, A, Eng. Tuang. Baik, anak-anak, bagian tubuh atas sudah kita sebutkan. Sekarang bagian tubuh tengah. Kita punya apa yang berjumlah 2? Ya, betul, tangan. Kita punya kedua tangan. Tangan kita dalam bahasa Sunda itu apa ya? Nah, bahasa Sundanya tangan itu adalah panangan. Panangan. Kita eja ya. P, A, N, A, Eng, A, N. Panangan. Nah, baik. Fungsinya panangan untuk apa? Untuk memegang sesuatu. Bisa untuk menyentuh sesuatu. Bisa untuk makan, untuk menulis. Banyak ya anak-anak ya. Lalu yang ketiga, kita sudah mempelajari bagian tubuh atas, tubuh tengah, lalu kita akan belajar tubuh bawah. Bagian tubuh bawah ada kaki, betul. Kaki. Bahasa Sundanya kaki apa anak-anak? Ya, sampean. Nah, berbeda ya dengan bahasa Jawa ya. Kalau di dalam bahasa Jawa, sampean itu artinya Anda, dalam bahasa Sunda, sampean itu artinya kaki. Bagaimana mengeja sampean? Ada S, A, M, P, E, A, N. Nah, apa yang digunakan dalam kata sampean? Betul sekali, jenis yang pertama yaitu curek. Ya, anak-anak sampean berfungsi untuk apa? Berjalan, Bu Nisa. Betul, berjalan. Apa bahasa Sundanya berjalan? Mapah. Bagaimana mengeja mapah? M, A, P, A, H. Mapah. Nah, baik anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu Nisa berharap anak-anak bisa mengambil ilmu yang telah Bu Nisa sampaikan. Tetap semangat dalam belajar di rumah dan jangan kemana-mana karena program belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkapadane akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.